untuk mengenali ruang imaji kami. Selamat malam menjelang dini hari, kawan dunia muram. Kita berjumpa di episode keempat dengan tajuk Kidung Wahyu Kolosebo, dengan pertanyaan Khodam atau siluman yang berada di dalamnya. Jika saya harus menyampaikan disclaimer sekali lagi, ini bukan uka-uka, uji nyali, atau hendak memvisualisasikan bentuk makhluk astral yang sesungguhnya, senyata-nyatanya. Tetapi ini sekadar menangkap energi yang terkandung dalam beberapa genre karya sastra yang bisa dieksplorasi. Kami pernah mengeksplorasi energi yang terkandung dalam teks puisi yang dibacakan, kemudian musikalisasi puisi, lalu dialog yang mengandung unsur sastra dalam kalimat yang disampaikan. Kemudian sekarang adalah lirik lagu maupun pembawaan kidung dari Kidung Wahyu Kolosebo itu sendiri. Nanti saya bersama Gilang mencoba untuk menafsir, membaca, menyerap energi. Semoga tidak ada halangan, semoga tidak ada gangguan, semoga semesta mendukung, baik kawan dunia muram di dunia nyata maupun di dunia yang tidak nyata. Bagaimana? Sudah, apakah kita akan ngobrol dulu atau langsung kepada eksekusi? Sketsa? Bebas. Ngobrol dulu atau mau? Gak apa-apa ya. Ya. Kidung Wahyu Kolosebo itu sempat atau bahkan sampai hari ini masih kontroversial, dan itu nanti akan kita obrolkan secara singkat saja. Dan itu juga menjadi dasar pertimbangan kami, sekaligus bagaimana kami mencoba ruang eksplorasi yang setiap pertemuannya tidak boleh sama. Kami harus berani melakukan banyak penjelajahan yang tentu itu membutuhkan sejumlah keberanian untuk melakukannya. Kami yakin dengan niatan baik, dengan niatan positif, apa yang kami tunjukkan, apa yang kami eksplorasi, itu juga akan membawa manfaat baik bagi kami. Mari kita perdengarkan Kidung Wahyu Kolosebo, dan Gilang akan menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Entah apa nanti yang akan tergambarkan, saya secara pribadi, Gilang juga tidak tahu nanti akan menjadi seperti apa. Tetapi jika ada yang berharap ada visualisasi sebagaimana bentuk rupa astral yang sesungguhnya, atau hendak mempertanyakan apakah ada relasi yang secara langsung bisa dipercaya atau tidak antara kidung dengan gambar yang terlukiskan, itu akan kita jawab dan pahami bersama.
rumeksa ingsun laku nestamaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga buku sing jaman ingsun nyirap kene samarga mapelan ning ponco sanget kula sing netra ketambahan sukawulasan minta paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku aku samudra kuto ning lati tumuju dhateng Gusti dengan amurga dumati panukaring kanggo Gusti dhateng ati bakal dumati mopi ingsun tanpa mirati. Biar ing sukma madu sarining perwita maneka warna praja bangun praja sampurna sampala vidya mungsa ana kendhata sirna yang sing rasa mardika den satya pusaka kanima sata yekti mustika sajroning jiwa raga jaya waskita tingaya sana biar manis sika hampir setengah ingsun kanthi suwita minuwung segara bondo arep surep dupa bumalung inah miyan ingsun hangidung saka kang luhur ditaring sang hyang agung sing tresno tondo luwih netra rasa ning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra mundang rati pepadang palilahing sang hyang manang dewa jawata nami santika bawara prasidya sitikara ing sasana aswara laya sinarjo para sepo ini sudah
Siap. Ini nih. Kholas. Holas. Selesai. Selesai. Sudah. Sudah. Apakah itu? Keywordnya aja. Keywordnya pertarungan Antara antara diri dia sendiri sih. Mungkin yang tergambar dari nuansanya, si kesatria ini adalah pejuang yang menaklukkan beberapa. angkara murka. Iya, bukan perihal dia menyerang, tapi perihal bagaimana banyak hal yang harus dia lawan. Ini kesatria Satria. menggunakan topeng besi Ya, dengan maksud tidak ingin terlihat oleh siapapun. ya, topeng. Ya, Dan ini godaan-godaan itu sekelilingnya. ya permainan sih. Permainan ya. Permainan itu artinya tipu muslihat Ya, ya. mengalir di belakang letaknya. Ini bukan malaikat toh. Bukan. Meskipun ada sayapnya. Iya. Ya, bukan malaikat meski ada sayap. Kemudian ini rupa apa nih? Saya tidak. Oh, ini anu ya. Orang menari menggunakan selendang. Orang menari menggunakan selendang. Ini satria berkuda. Tapi bukan anu ya. Kesatria Amerika ya. Bukan. Bukan Achilles juga, tapi mirip, ada unsur Achillesnya. Ini ada topeng. Zaman Romawi itu, Yunani itu kan kerap dengan bukan kerap, identik jika peperangan berkuda itu ya, kalau perang berkuda itu pasti menggunakan topeng besi. Sayang, tapi kan ini tidak ada lubang Ekspresi. matanya. Tidak ada. Lubang matanya tidak ada, karena dia bukan sedang berperang. Kalau berperang dengan musuh, sengaja mencari musuh atau memang musuhnya ada gitu kan, dia mungkin harus membuat celah di sini untuk matanya melihat. Tuh. Yang dia lawan sesuatu dalam diri dia. Sesuatu di dalam dirinya yang dia Berarti dilawan, bukan sesuatu yang di luar. Maka tidak perlu ada penglihatan keluar, karena penglihatan harus ke dalam. Begitu. Keywordnya gitu. Q-nya gitu. Oke kawan-kawan. Dunia muram di dunia nyata maupun dunia yang tidak nyata. Saya lanjutkan tadi soal kontroversi Kidung Wahyu Kolosebo. Ada yang mengklaim bahwa ini karya dari Sri Narendra Kalaseba, kemudian ada yang mengklaim juga ini ciptaan Sunan Kalijaga. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kami tidak sedang menelusuri jejak sejarah. Kami sedang mengambil energi yang paling mungkin bisa kami serap menjadi visualisasi tertentu, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Soal kebenaran, soal bukti, soal sumber, ini dari mana asalnya, kami tidak merasa berwenang untuk memberikan penjelasan maupun berpihak kepada satu kepercayaan, karena jika kami hilangkan seluruh sumber itu pun bagi kami tidak ada persoalan. Kami tidak mempersoalkan sumber, tapi apa saja energi yang bisa kami eksplorasi. Itu saja. Misalnya kami ambil dari tempat sampah pun bisa. Sumbernya kan nggak jelas. Ini hasil buangan siapa? Kita Kenapa kemudian menjadi tidak dibalik logikanya misalnya? Kenapa yang dipersoalkan sesuatu yang terdengar agung, terdengar luhur, kemudian banyak orang mengklaim, tetapi yang kemudian kita ambil dari tempat sampah tidak ada yang mempersoalkan? Itu pertanyaan filosofis saya pikir gitu kan. Supaya kita tidak menjelmakan diri sebagai penghakim, pengadil, pengadil ya. tidak memposisikan diri sebagai pengadil gitu kan.
kecuali memang kita sedang berbicara tentang kebenaran asal-usul sejarah tertentu. Bahkan pada asal-usul sejarah yang sudah dibukukan sekalipun, yang tertera siapa penulisnya masih bisa diperdebatkan, apalagi hal lain yang banyak atau sangat mungkin untuk dimanipulasi atau diselewengkan. Itu Wahyu Kolosebo, Kidung Wahyu Kolosebo, sebagaimana kita tahu dari terjemahannya itu, kalau boleh diambil satu kesimpulan, adalah kesadaran seorang manusia yang merasa dirinya dilingkupi oleh hawa nafsu, oleh angkara murka, dur angkara, yang kemudian melahirkan kesadaran lain bahwa meski di sekelilingnya ada angkara murka, ada hawa nafsu dan sebagainya, dia harus berusaha untuk mencapai titik tertentu, untuk menemukan Tuhannya, untuk bertemu dengan Tuhannya. Manunggaling kawula Gusti, meskipun itu juga sebenarnya sudah pernah dilontarkan oleh Syekh Siti Jenar sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi ini bukan sedang membandingkan sejarah maupun kebenarannya. Ini kita sedang bicara tentang apa yang terkandung dalam lirik itu secara letterlek, secara transliterasi ya, transliterasinya gitu. Jadi ketika seseorang menyadari kekurangannya, menyadari bahwa sebagai manusia dipenuhi oleh angkara murka dan seterusnya, ada pikiran untuk berusaha memperbaiki diri, untuk mencoba mengelola sebenarnya, mengelola apa yang kemudian menjadi hambatan-hambatan maupun tantangan-tantangan yang mengiringi perjalanan hidup. Dan ketika sudah sampai pada titik pertemuan dengan Tuhan, maka sampai 1000 tahun pun itu tidak akan lekang, gitu kan. Ya sama sebenarnya kalau dalam perspektif yang lain itu kan seperti doanya Abu Nawas itu, gitu kan. Ya kan, saya sadar manusia yang tidak saya tidak mungkin masuk surga Tuhan, gitu kan. Tapi saya juga takut untuk masuk neraka. Itu kan sebenarnya itu ya, tapi itu kan itu puji-pujian gitu kan. Kalau Abu Nawas kayak gitu, syair Abu Nawas ya sebenarnya agak mirip, tapi dalam perspektif yang berbeda dan kemudian dikemas dengan bahasa yang berbeda juga kan. Ini menggunakan bahasa Jawa gitu. Sampai di sini kawan-kawan ada yang mau bertanya, silakan. Mangga teman-teman, silakan. Mewakili netizen yang peduli terhadap sejarah dan kesakralan. Saya mau bertanya, kenapa malam hari ini mengangkat tema ini? Ini kan kidung yang meskipun masih simpang siur, tapi ya, oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ciptaannya Sunan Kalijaga kan. Kenapa seberani itu mengangkat tema ini? Sudah lagi. Mewakili netizen yang mensakralkan sejarah dan Sunan. Ya, kenapa kami mengangkat Kidung Wahyu Kolosebo malam ini? Ini sebuah langkah yang terlalu berani. Ya, langkah yang terlalu berani sehingga dikatakan apa ya? Mungkin ngelunjak ya. Ya, lancang dan sejenisnya lah gitu kan. Perlu kawan dunia muram pahami, sumber inspirasi kami itu bisa dari mana saja, tidak terbatas dari tempat sampah maupun dari kitab suci. Suatu ketika mungkin nanti kami akan mengambil beberapa poin yang tak terbayangkan. Dan itu jangan lupa bernilai sastra. Karena sejak awal kami memadukan
seni rupa dan sastra, kemudian terjadi eksplorasi. Sebenarnya itu teks, bunyi maupun visual apapun yang memiliki kandungan nilai sastra akan kami eksplorasi bersama seni rupa. Kidung Wahyu Kolosebo yang bagi sebagian orang dianggap sakral dan kemudian juga masih jadi perdebatan sumbernya dari mana, seperti yang saya katakan tadi, gitu kan. Apakah benar ini ciptaan Sunan Kalijaga, gitu kan. Sementara satu versi mengatakan bahwa ini dibuat oleh Sri Narendra Kalaseba, seorang trah bangsawan Kesultanan Surakarta. Gitu. Dan kalau kita mau ikut perdebatan itu, saya pikir menjadi sah-sah saja, tetapi bukan di forum ini. Maka kawan-kawan dunia muram, di dunia nyata terutama, atau netizen terlibat dalam perselisihan, klaim satu sama lain. Ada yang di pihak Sri Narendra Kalaseba, ada yang di pihak pengagum atau pecinta Sunan misalnya, gitu kan. Wallahu a'lam, kami sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri jejak itu, karena kami hanya akan mengambil inspirasi dari manapun yang dasarnya memiliki kandungan sastra yang akan kami padukan dengan seni rupa. Itu merupakan pilihan kami. Soal sumber dari mana, kami berusaha untuk tahu diri agar tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Soal terlalu berani mengambil ini, lagi-lagi, gitu kan. Bahkan sudah kami katakan tadi, jika itu kami harus mengambil inspirasinya dari kitab suci sekalipun, saya pikir tidak ada salahnya jika itu memberikan manfaat bagi kita semua. Itu jawaban singkatnya. Kalau soal misalnya ada yang mengagungkan Sunan, toh kami juga tidak sedang melecehkan Sunan malam ini. Tidak ada, tidak sedang melakukan itu. Insya Allah semoga yang dirahmati Allah, Sunan Kalijaga merestui apa yang kami lakukan malam ini. Amin. Itu. Oke, makasih. Sama-sama kakak. Ya, berikutnya Regu B. Regu B. Betul, seperti yang tadi sudah dikatakan juga, kandungan dari kidung ini, kalau saya pribadi ya, itu begitu religius, dan dengan lirik yang seperti itu, apakah ada siluman di dalamnya? Siluman. Sudah? Dah. Ya. Apakah ada siluman di dalam lirik yang sedemikian religius? Menurut abang gimana, bang? Siluman. Ya, itu sebuah pertanyaan. Di dalam poster itu berisi hodam atau siluman? Apakah mungkin ada siluman di dalamnya? Apakah mungkin ada siluman di dalamnya? Apakah itu siluman? Karena pertanyaan itu sendiri, berisi hodam atau siluman, bisa tidak keduanya. Iya. Bisa tidak ada sama sekali sebenarnya. Bisa tidak sama sekali. Kalau kita misalnya bertanya apakah ada Tuhan di dalamnya, orang akan semakin protes. Apakah ada Tuhan? Wah, penghinaan ini, gitu kan.
itu mengecilkan kebesaran Tuhan, karena dalam syair Kidung Wahyu Kolosebo kok ada Tuhannya gitu loh. Kan lucu gitu kan. Nah, kita nanti akan berdebat persoalan dengan yang seperti itu gitu loh. Jadi pertanyaan Khodam atau siluman yang ada di dalamnya bisa tidak keduanya, tetapi bisa juga ada Tuhan di dalamnya gitu loh. Tuhannya ketawa-ketawa. Ya, bisa begitu gitu kan. Jadi sebenarnya soal apakah Khodam atau siluman, atau apakah ada silumannya atau tidak, kami juga tidak tahu. Kami tidak sedang memastikan. Adapun yang tergambar seperti ini serapan energi yang terserap. Iya. Gitu. Apakah di sini ada bentuk siluman? Pelukisnya sendiri tidak bisa menjelaskan. Silumankah ini? Gitu kan. Itu kan. Jadi tidak ada yang bisa memastikan gitu. Dan kami tidak sedang mengundang, tidak sedang mencari juga. Iya. Itu. Jadi bisa tidak keduanya, bisa ada keduanya, bahkan bisa ada Tuhan di situ, bisa ada iblis di situ misalnya. Tapi yang tergambar malam ini kan biasa saja. Gitulah. Biasa saja. Dan kami tidak memvisualkan siluman. Tidak ada visualisasi siluman di sini, gitu loh. Khodam juga tidak ada ya? Entah juga, gitu loh. Kami tidak bisa menjawab. Gitu loh. Nanti kawan-kawan dunia muram yang di dunia nyata yang paham tentang dunia astral, silakan bisa mencermati dengan lebih detail. Gitu. Apakah ada unsur siluman di sini? Apakah ada unsur Khodam di sini? Gitu kan? Iya. Mangga, silakan dinilai sendiri. Tuh, begitu. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Ya, saya mau bertanya, kalau seperti yang kita tahu nih, di kebudayaan Jawa Tengah, Jawa Timur ada yang namanya jatilan. Nah, di sana penggunaan kidung tersebut sering digunakan untuk sebuah acara atau ritual. Nah, pada saat malam ini, ketika divisualisasikan atau dirupakan, jadi energi apa yang tertangkap gitu loh. Sedangkan yang saya mewakili sobat awam nih yang melihat gambar, justru yang menonjol itu adalah gambar yang dua-duanya nih. Yang di tengah itu justru tidak terlalu dominan, tapi yang dua itu malah mungkin energinya terlihat sedikit besar. Jadi mungkin saat merupakan kidung ini nih, ketika divisualisasikan, apakah yang dirasakan dan energi apakah yang besar dalam sebuah kidung yang didengarkan tadi. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua hal sebenarnya. Iya. Kidung yang biasa dipakai untuk jatilan, untuk ritual tertentu, dengan kenapa yang tergambar dominannya bukan manusianya, tetapi yang di kiri kanannya. Kalau bagian yang pertama mungkin saya bisa sedikit memberikan jawaban. Gitu. Malam ini juga kami sedang melakukan ritual. Iya, ritual membuat sketsa. Karena ritual itu tidak hanya jatilan. Gitu. Iya. Ini ritual membuat sketsa. Gitu. Itu, jadi kalau soal ritual saya pikir bisa dengan jalan yang beragam gitu kan, bisa dengan media apapun gitu. Yang jelas kami melakukan ini dengan hikmat, tidak pecicilan, tidak celelean gitu kan. Sangat hikmat malah gitu kan. Tapi untuk bagian yang kedua silakan Gilang yang menjawab. Iya. Sangat jeli sekali ya. Kenapa yang lebih dominan malah yang di kanan kiri bukannya poin interestnya ya? Karena benar sih, ini hanya sebagai cover bagaimana si human ya. Ketika saya mendengarkan ini kan, ketika saya mendengar ini saya merasa seperti dia, tapi ternyata di belakangnya adalah masalah saya sendiri. Karena saya ngerasa ternyata kekuatan dari kidung ini yang dilantunkan itu ternyata menggetarkan historical saya zaman saya melakukan hal-hal yang mungkin bersifat iya ya. Ternyata banyak godaan duniawi yang mungkin menari-nari di perasaan saya saat dulu ya, kayak akhirnya
Oh iya. Nah, energi itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya dalam visual ini kan. Karena saya ngerasa energi ini seakan-akan memainkan lantunan-lantunan visual tentang pelakuan saya zaman dulu mungkin. Nah, kemudian yang bagian ini adalah ya dibilang malaikat bukan, dibilang setan pun bukan. Mungkin jadi ini ya sebagai titik terendah sayanya atau titik terendah yang saya dapat dari view itu kan. Ketika saya suci atau tidak ya? Benar atau tidak ya? Nah, akhirnya di sini yang terlihat di sini ada sampaikan adalah bahwa ya ini harus kita perangin ini tentang ini. Itu yang saya rasain dari kidung ini sendiri sih. Seperti itu. Jadi ada unsur historical personalnya juga. Iya, sama-sama. Ternyata kidung itu Membangkitkan Play. pendengarnya Iya. untuk mencapai kesadaran tertentu. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang saya Gitu. dapatkan sih. Ada play kesadaran setelah saya merasakan kidungnya. Mungkin itu sih. Itu Tapi jeli juga ya. Dia tahu yang ini ya. iyalah, sama-sama bisa melukis soalnya. Berat kakak. Itu. Ya, kawan dunia muram. Sekali lagi mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini upaya eksplorasi, Iya. ya, yang sumbernya bisa dari manapun, sumber paling jelas maupun yang paling tidak jelas sekalipun. Sepanjang itu mengandung unsur sastra di dalamnya, kami akan coba untuk menyambungkan dengan energi, dengan daya tangkap seni rupa untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jangan takut untuk mengenali ruang imaji kami. Kita akan bertemu kembali. Jangan takut untuk mengenali